wa yudrik hajatak. Kaum muslimin yang berbahagia, khutbah pada hari ini berangkat dari surat Al-Ma'un. Surat ini banyak namanya. Ada surat Ar-Ra'aital, ada surat Al-Yatim, ada surat Ad-Din, ada namanya surat At-Takdzib, dan ada lagi namanya Al-Ma'un. Karena semua kata-kata ada di dalamnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Maksudnya al-jaza wal hisab dalam tafsir. Balasan dan perhitungan bagi orang yang mendustakan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang termasuk orang yang mendustakan agama itu yang menghendrik, mengusir secara keras, secara kejam anak yatim. Dalam qiraat boleh dibaca alladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dari kata wada'. Pada waktu kita umrah, haji ke tanah suci, ada yang namanya tawaf wada'. Tawaf untuk meninggalkan Ka'bah. Jadi di sini yang meninggalkan, tidak memperhatikan anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama. Anak yatim kalau dia lapar, dia haus, mau jajan tidak punya uang, akhirnya nekat mencuri. Kalau kecilnya biasa mencuri, sampai besar pun tidak mustahil akan jadi tukang korupsi. Tidak punya uang, dirinya aus, lapar, tidak mustahil dia nyolong karena lapar, karena aus. Kalau kecilnya suka nyolong, besarnya pun tidak mustahil akan jadi garong. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesan kepada kita melalui hadisnya, ana ma'aka filul yatim fil jannah, saya beserta orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Sama dengan Rasulullah, dalam surganya orang-orang yang memperhatikan dan menolong anak yatim. Ayat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ayat yang lain, wala tahadduna ala ta'amil miskin, surat Al-Fajr. Tidak saling mendesak, tidak saling menolong, tidak saling memerintahkan untuk sama-sama memberi makan kepada orang yang miskin. Orang miskin, kalau dia tidak ada yang memperhatikan, akhirnya dia balik pikir. Di luar Islam, dakwahnya itu dahsyat sekali. Mingguan dikasih sembako, bulanan dikasih uang. Kalau kamu ikut akidah saya, agama saya, akan selalu saya perhatikan kehidupan Anda. Akhirnya berpikir tuh orang Muslim yang miskin, betul juga ya. Saya dari kecil melihara agama Islam, tidak ada yang perhatikan. Sekarang ada orang perhatikan, pindah saja. Jadi tidak mustahil karena dia kelaparan, karena kehausan dan susah hidupnya, akan pindah akidahnya. Oleh karenanya, salah satu kesalahan anak saudara kita yang susah pindah akidah, diantaranya kesalahan orang kaya yang tidak memperhatikan mereka. Panggil, mas, sini mas. Orang kaya manggil orang miskin. Maaf nih, bukan menghina. Mas, mau gak nyuci mobil saya, motor anak-anak? Oh mau pak, alhamdulillah saya dikasih kesibukan. Memang saya nganggur kan. Setelah beres kasih upah sewajarnya, selayaknya. Istrinya, mbak sini mbak. Maaf nih mbak, bukan saya menghina mbak, bukan mengecilkan mbak. Oh enggak, suruh nyuci baju saya, bapaknya dan anak-anak. Kalau sempat langsung teriska, kalau enggak ya enggak apa-apa, cuci aja, entar biar saya yang teriska, kata si ibu. Oh mau bu Haji, mau. Setelah kerja ya,
kasih upah selayaknya. Insya Allah kalau begitu tidak akan pindah kemana-mana di akidahnya. Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, maka berbahayalah, celakalah, merugilah yang paling tepat orang-orang yang sholat. Kenapa orang sholat merugi? Alladzina hum an sholatihim, yang sholatnya itu lupa. Boleh dibaca an sholatihim lahun, bukan sahun aja. Jadi kalau ada qari'ah yang baca lain, dia sudah belajar di tempat kuliahnya. Jangan kita mengatakan Quran dirobah-robah. Itu ada pelajarannya, Pak. Kalau an salatihim itu dia tinggalkan rukun dan syaratnya. Tentu tidak sah. Seperti niat ditinggalkan, Fatihah dibaca. Itu tidak sah. Merugi salatnya itu. Tapi kalau fi salatihim sahun, itu jumlah rakaatnya. Rasulullah juga para sahabat sering lupa. Salat maghrib, ini udah 3 apa baru 2. Salat isya, udah 4 apa baru 3. Itu Rasulullah sendiri dan para sahabat sering begitu. Itu tidak termasuk celaka, tidak termasuk merugi. Tinggal nambahin aja. Dan kalau lupa, kembali yang lebih kecil, yang lebih sedikit. Ini udah 3 apa baru 2. Hitung yang 2. Udah 4 apa baru 3, hitung yang 3 gitu. Hadirin yang berbahagia, siapa lagi orang yang merugi salatnya? Alladzina hum yuraun. Yuraun dari kata riya, pengen dipuji orang. Kalau ada orang bacaannya panjang, padahal tidak boleh kalau jadi imam. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kamu jadi imam, ringankanlah bacanya. Karena di dalam itu ada orang tua yang sudah lemah, gak kuat lama berdiri. Ada orang yang perlu mau berangkat ke tempat lain lagi dalam keadaan musafir. Ada anak kecil yang baru belajar. Ada yang punya hajat. Jadi tidak boleh panjang-panjang kalau jadi imam. Ya. Intinya kalau lagi ibadah lillahi ta'ala, jangan pengen dipuji oleh orang lain. Kalau pengen dipuji itu pahalanya kosong. Coba waktu kita wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Masuk. Bagi yang biasa usalli fardal jum'ati rak'atain mustaqbilal qiblah, adaan makmuman atau imaman, ujungnya lillahi ta'ala. Semua ibadah kalau ingin mengandung pahala, niatkan karena Allah Ta'ala. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ma'un dari kata ma'unah, pertolongan. Dia mencegah, dia tidak mau menolong orang lain. Kadang-kadang dengan tetangga minjem pacul aja nggak boleh. Pacul, pengki, sapu, gerobak. Kadang-kadang tetangga dekat harus nyewa. Ini keterlaluan ini. Padahal kalau kita meninggal, yang perhatian banyak itu tetangga dekat. Saudara kita mah kalau jauh biar satu bapak satu ibu, belum dengar dia. Andai kata di telepon juga masih dalam perjalanan, tetangga dekat tuh Pak. Ada jaril qurba, ada jaril junub. Jaril qurba itu tetangga dekat, jaril junub tetangga jauh. 40 rumah ke depan, ke belakang, samping kanan kiri, itu yang namanya tetangga. Kesimpulannya, mari kita perhatikan anak-anak yatim, kehidupan mereka. Kalau kita mampu, rawat di rumah kita. Ya. Oh, kalau dia bandel, boleh dicubit, boleh dijawer, itu kan mendidik. Tapi jangan terlalu berlebihan. Perhatikan orang-orang miskin. Suatu saat kita pun akan perlu kepada mereka. Niatkan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena orang lain. Dan mari kita tolong menolong. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya. Demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat demi untuk memperberat timbangan kita untuk bekal hidup di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله صلى على نبيه الكريم كما ورد في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهد رؤساء البلاد بما فيه صلاح العباد والبلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمنافقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.